Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah saat ini, kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, pada saat ini kami datang kepada Tuhan mengucap syukur dengan kami beribadah. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada saat ini kepada Tuhan, berkatilah. Kami juga mohon Engkau hadir di tengah kami, memberitakan akan kebenaran firman-Mu kepada kami, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari melalui firman yang kami dengar saat ini. Berfirmanlah kepada kami saat ini Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam ibadah saat ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32. Dua perikop dengan dua tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Yang pertama pertanyaan mengenai kuasa Yesus, yang kedua perumpamaan tentang dua orang anak. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua orang anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sejenak menghayati kebenaran firman Tuhan dengan tema semakin dekat, semakin erat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sering membuat seseorang mendekati ataupun dekat dengan orang lain? Banyak hal yang membuat orang mendekati dan dekat dengan orang lain. Ada orang mendekat kepada orang lain karena ada keinginan-keinginan yang ingin ia dapat dari orang yang ia dekati. Bisa itu berupa materi, bisa itu berupa jabatan, kedudukan, atau yang lainnya. Nah,
Seringkali ketika seseorang itu mendekati orang lain karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginannya, maka kalau keinginannya itu sudah terwujud, itu biasanya ia akan pergi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana juga dengan kita sebagai umat Tuhan? Di dalam kita dekat dengan Tuhan, apa yang melatar belakangi kita dekat dengan Tuhan? Tentu juga banyak hal yang melatar belakangi umat Tuhan untuk dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersama belajar dari firman Tuhan. Dari bacaan Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32. Sehingga kita akan mengerti kenapa kita harus dekat dengan Tuhan dan semakin erat dengan Tuhan, dan apa yang harus membuat kita, yang melatar belakangi kita dekat dengan Tuhan sehingga kita erat dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan perikop yang pertama dan bacaan perikop yang kedua di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32 menceritakan yang pertama adalah para imam tua-tua Yahudi. Kita tahu bahwa para imam itu kehidupan setiap harinya sangat dekat dengan ibadah. Bahkan ia bertugas di dalam ibadah itu menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menghantarkan persembahan syukur dari umat yang diaturkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ia tentunya kenal. Tetapi dalam bacaan ini dikatakan bahwa para imam dan tua-tua Yahudi justru dia tidak percaya kepada kuasa yang telah dinyatakan oleh Yesus. Para imam dan tua-tua justru menolak Yesus. Ini sebenarnya menggambarkan akan kehidupan umat Tuhan saat ini. Lalu kita juga tahu dari perumpamaan di dalam ayat 34 sampai ayat yang ke 28 sampai 32, di mana Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang dua anak. Anak yang pertama di sini diceritakan bahwa ia sepertinya taat. Ia siap untuk melakukan apa yang menjadi perintah kehendak dari bapaknya, tapi kenyataannya dia tidak melakukan apa-apa. Lalu bapak ini pergi ke anak yang kedua, artinya kepergian bapak dari anak pertama ke yang kedua menunjukkan akan hal yang menjadikan bapak itu tidak berkenan dari apa yang dilakukan oleh anak yang pertama. Lalu kepada anak yang kedua, bapak pun berkata yang sama. Dan kita tahu dari bacaan, dari sikap anak yang kedua ini, kelihatannya dia tidak taat, kelihatannya dia menolak. Tetapi akhirnya
dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan apa yang menjadi sikap anak yang kedua, Yesus katakan ini adalah gambaran dari kehidupan pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Mereka menyadari akan segala kesalahannya, menyadari akan segala dosanya, lalu dia mengubah akan kehidupannya yang tidak benar menjadi benar dan melakukan yang benar. Jadi pertobatan itu tidak hanya berhenti melakukan sesuatu yang tidak baik, tetapi mengubah yang tidak baik melakukan yang baik. Dari perumpamaan ini juga menggambarkan akan sikap daripada umat Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam PPAG bahwa ibadah itu adalah cara dari orang percaya di dalam mengungkapkan penghayatannya akan hubungannya dengan Tuhan. Kalau di dalam dekat dengan Tuhan karena ingin mendapatkan sesuatu, pasti kedekatannya itu tidak akan lama. Tetapi kalau ibadah itu sebagai ungkapan syukur karena sudah mendapatkan sesuatu, maka kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh para imam dan tua-tua itu menjadi gambaran umat Tuhan yang saat ini tidak percaya kepada Tuhan. Kelihatannya dia dekat dengan Tuhan. Setiap hari kelihatannya dia berkaitan dengan aktivitas gerejawi, tetapi dia tidak pernah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ia tidak percaya kepada kuasa berkat kasih yang telah Tuhan berikan. Apa yang ia miliki itu diakuinya hasil daripada kekuatannya, kepandaiannya, bukan karena pemberian Tuhan. Oleh sebab itu, inilah yang akan membuat orang itu tidak peka secara sosial. Ia akan diam ketika diperhadapkan dengan penderitaan orang lain, kekurangan orang lain, karena dia merasa apa yang dimiliki itu adalah dari hasil kerja kekuatannya, kepandaiannya. Itu bukan pemberian Tuhan. Lalu dari sikap dalam perumpamaan yang ditunjukkan oleh anak yang pertama, ini menggambarkan umat Tuhan yang hanya senangnya mendengarkan firman Tuhan. Ia dekat dengan Tuhan hanya sebatas mendengarkan firman Tuhan, ibadah-ibadah secara seremonial, tetapi dia tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan, difirmankan Tuhan melalui kehidupannya setiap hari. Berarti kedekatan itu tidak hanya dinampakkan ketika orang berdoa, ketika orang membaca firman Tuhan, ketika dia beribadah hari Minggu, tetapi juga dapat dilihat dari perilaku perbuatan yang ia lakukan di setiap hari di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan kepada sesama. Lalu yang ketiga, dari perumpamaan sikap anak yang kedua yang oleh Yesus ini ditujukan untuk menggambarkan kehidupan pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Artinya ada sebuah pertobatan yang dilakukan oleh pemungut cukai, oleh perempuan-perempuan sundal, dan inilah yang menjadi kehendak Tuhan.
dari apa yang dilakukan dalam perumpamaan oleh anak yang kedua, yang ini menjadikan Tuhan berkenan, berarti kedekatan dengan Tuhan itu akan membuahkan sebuah pertobatan. Pertobatan tidak hanya berhenti berbuat dari yang tidak baik, tetapi juga mengubah yang tidak baik menjadi baik dan melakukan yang baik, melakukan yang benar. Inilah buah daripada kedekatan. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan pada saat ini, marilah dekat kita dengan Tuhan, erat kita dengan Tuhan, yang kita wujudkan di dalam ibadah. Tidak hanya berhenti secara seremonial, tetapi ibadah itu kita lanjutkan di dalam kehidupan kita setiap hari, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tuhan mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh di tengah kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tidak hanya ketika kita di gereja, tidak hanya ketika kita membaca firman Tuhan, berdoa, tetapi hidup yang kita jalani menjadi wujud ibadah. Dan ibadah itu kita lakukan sebagai ungkapan syukur, karena Tuhan telah memberi tidak hanya berkat kebutuhan kehidupan kita setiap hari, tapi Tuhan telah menyiapkan kebutuhan rohani kita, keselamatan di seberang kematian. Tuhan memberkati. Amin.